Undangan nyemprot ya? Enggak. Nyemprot. Garap ngisi ulang garap apa kok. Ada. Undangan masuk aja. Bisa saya nyebar kayak Mas? Bisa. Ya. Oh, sengit-sengit pasiennya, Pak. Tapi ke Fungsinya saku ya, iya, ini ada rokok. Oh ya, nama saya Tarko, umur saya 45. Saya tinggal di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Mas Tarko, ini armada angkotnya nih kenapa Mas kok di jenengan tadi pakai APD lengkap segala macam itu kenapa Mas? Jadi awal mulanya gini, saya kan profesi sebagai supir angkot. Dari tahun ke tahun itu perjalanan angkot ini kan pendapatannya semakin menurun, bahkan sampai sekarang ini boleh dibilang pendapatan angkot itu 0 rupiah. Untuk menutup operasional aja kita susah, apalagi udah ada akomodasi yang berbasis aplikasi online itu loh. Ada Gojek, ada Gokar, otomatis kita pendapatan menurun. Ditambah lagi ada wabah COVID-19 ini. Nah kebetulan saya ini udah 5 bulan mobil saya itu nganggur di rumah. Paling keluar cuman manasin mobil, pulang lagi nggak ada penumpang soalnya. Pas waktu itu ada banyak ibu-ibu sama lansia itu mau ke puskesmas di Kedung Banteng yang sekitar jaraknya dari sini tuh 3 km lebih lah. Itu nyegat angkot dari pagi sampai siang nggak ada, soalnya angkotnya sudah pada berhenti. Saya tanya mau kemana, katanya mau mengikuti vaksinasi di Kedung Banteng. Akhirnya saya anter, saya pulang, ketemu sama Pak Wasis, itu koordinator COVID-19 di Desa Karangnangka. Sama Pak Wasis saya ditawarin sekalian, daripada mobilnya nganggur, kalau mau
itu dipakai buat nganter orang vaksin gimana. Saya bilang ya monggo, hitung-hitung saya daripada manasin mobil ngeluarin bensin sendiri, kalau ada dipakai sama panitia COVID kan saya bisa minta bensinnya dari panitia. Nah itu kemudian dari situ saya pikir ini orang vaksinasi COVID-19, lama-kelamaan itu suruh bawa orang suspek. Kalau suspek kan kita nggak tahu itu orang positif apa negatif. Terus sama relawan COVID itu saya dikasih APD lengkap. Katanya ini orang belum tentu positif apa negatif, makanya saya harus pakai APD lengkap. Dari situ saya kemudian ditanya lagi, daripada nggak jelas statusnya, saya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan. Bersama angkotnya ya Mas? Iya, sekalian angkot monggo lah dipakai. Yang penting saya untuk operasional angkot disediain. Untuk saya sih nggak usah dibayar, nggak apa-apa, hitung-hitung beribadah. Loh saya juga nggak ada kerjaan, sekarang nganggur, paling-paling bantu istri itu jualan makanan kecil, itu juga setiap pagi sama sore, siang nggak ngapa-ngapain. Yang tadinya saya itu hobinya jala, sekarang hobi saya itu berubah jadi untuk pendapatan utama. Saya terus terang aja dari angkot ini nganggur, ikut juga relawan COVID, tapi saya punya profesi baru, jala ikan di sungai. Kemudian komunitas di sini ini penjala ikan itu banyak. Mas, artinya kenapa Mas merelakan angkotnya untuk dijadikan angkutan ya, angkutan mobilitas? Nah, di sini mungkin vaksinasi, terus angkutan pasien. Kami tinggi di bulan Juni, Juli, dan awal Agustus kemarin kasusnya tinggi sampai 74 kasus dalam 2 bulan itu. Otomatis ada kebutuhan baru, yaitu pengantaran terhadap suspek, warga yang merupakan suspek kontak erat ke puskesmas untuk menjalankan swab. Dalam satu kali pengantaran biasanya ada 17 sampai 18 orang kontak erat. Otomatis mereka kan ada lah yang nggak ada kendaraannya kan. Nah, kita akhirnya memfasilitasi dengan Pak Teko ini. Selain itu juga fungsi lainnya kayak misalkan membawa warga sini yang mau vaksin gitu. Nah, kenapa dipilih Pak Tarko ya karena kondisi PPKM kemarin dan memang selama pandemi ini angkot dia banyak anggurnya Mas. Angkot dia banyak anggurnya. Nggak banyak lagi, total nganggur lah malah. Total nganggur. Sehingga kita saling membantu saja. Jadi kami dari relawan ada kebutuhan mobilitas, Mas Teko ada kendaraan yang idle atau tidak terpakai. Akhirnya Mas Teko menawarkan kami, ayolah saya masuk sebagai relawan, kendaraan saya difungsikan sebagai apa. Nah, kemudian Mas Teko ini oke, niatan baik itu kami apresiasi, respon. Mas Tekonya kami bekali secara pengetahuan. Yang kedua kami bekali juga alat pengaman diri. Gitu Mas. Dan warga senang, Mas Teko angkotnya jalan, ya kami juga senang karena kemudian bisa memfasilitasi warga. Seperti itu Mas.